Pemirsa Bali TV, banyak usaha di sektor informal sangat terpukul dengan adanya wabah COVID-19. Banyak pekerja di sektor ini yang kehilangan pekerjaannya. Adanya kartu prakerja dinilai bisa membantu mereka. Apa saja kartu prakerja untuk sektor informal ini? Baik, malam hari ini kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Wayan Mardiana. Selamat malam Bapak Wayan, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat malam Pak Dwi dan pemirsa Bali TV dimanapun berada. Iya Pak Wayan, ini terkait wabah COVID-19 yang telah menyebabkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, tidak terkecuali di sektor informal. Untuk mengatasinya Pak, ini apa yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Bali selama ini? Baik, jadi saya sampaikan pada pemirsa Bali TV dan masyarakat pada umumnya. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bali telah melakukan persiapan kaitan dengan skema kebijakan di bidang usaha, terutama di sektor informal. Di dalam hal ini kaitan dengan sektor informal, jadi kaitan dengan prakerja kami luruskan ada dua. Jadi sektor formalnya itu nanti yang ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan berupa kartu prakerja itu, sedangkan di sektor informalnya kita tidak mengeluarkan kartu prakerja, tapi kita mengeluarkan semacam stimulus untuk sektor informal. Dalam hal ini yang sektor informal adalah yang disebut dengan pekerja serabutan, itu seperti warung tradisional, kemudian pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling, industri rumah tangga, pengrajin, bengkel kecil, termasuk juga ojek online, nelayan dan peternak kecil. Nah, sektor informal inilah nanti akan kita berikan bantuan berupa stimulus untuk kelangsungan kegiatan usahanya, jangan sampai usahanya tersebut mengalami kebangkrutan. Nah, di dalam sektor informal ini ada beberapa persyaratan nanti yang akan menerima bantuan. Itu kita berbasiskan melalui desa adat. Jadi melalui desa adat lah nanti kita. Nah, sementara ini persyaratan apa saja yang menerima bantuan di sektor informal ini? Mereka yang pertama itu harus berdomisili di wilayah Provinsi Bali, yang dibuktikan dengan memiliki identitas yang jelas dengan KTP sesuai dengan nomor NIK-nya itu. Yang kedua, jadi mereka harus mendapatkan surat rekomendasi dari desa adat bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai krama desa adat. Itu. Dan yang ketiga juga ada surat keterangan usaha dari desa atau dari kelurahan. Kemudian juga para calon penerima ini juga nantinya melakukan surat pernyataan bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk kelangsungan usahanya. Itu. Dan yang tidak kalah pentingnya juga para calon penerima bantuan ini tidak menerima bantuan jaring pengaman sosial. Itu antara lain seperti program Keluarga Harapan, PKH atau bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai, dan prakerja dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Dan yang tidak itu juga mereka harus memiliki rekening di BPD Bali. Inilah nanti persyaratan-persyaratan kriteria pada calon penerima bantuan yang di sektor informal. Nah, sementara ini Dinas Koperasi dan UKM sedang mempersiapkan, jadi sedang mempersiapkan petunjuk teknisnya, ya, sebagai perintah Bapak Gubernur. Nah, setelah nanti persiapan ini kita matang, nah baru nanti Bapak Gubernur akan mempublikasikan kepada masyarakat. Jadi kebijakan apa pemerintah Provinsi Bali diberikan kepada sektor informal dalam rangka kegiatan usahanya. Nah, sementara ini kami juga di Dinas Koperasi dan UKM sedang melakukan pendataan, Pak. Jadi pendataan melalui desa adat. Jadi desa adat yang tahu betul nanti mana masyarakatnya yang di sektor usaha yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Begitu Pak. Jadi ini yang sementara kita sudah sebarkan di 149 desa adat seluruh Bali untuk melakukan pendataan terhadap sektor informal yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Baik, Pak Wayan, ini berbicara tentang kartu prakerja, Pak. Ini sejauh ini apakah ada batasan jumlah kartu, Pak, yang disebarkan?
Jadi kaitan dengan batasan kartu prakerja di sektor informal, jadi kita tidak mengeluarkan kartu beda dengan di sektor formal. Jadi yang sektor formal tadi seperti pekerja hotel yang di PHK-kan, yang dirumahkan. Itu. Sedangkan sektor informal ini kan dia tidak akan mendapatkan kartu prakerja, tapi dia akan mendapatkan bantuan stimulus kepada usahanya itu. Nah ini kita tidak melakukan pembatasan, sementara sedang melakukan pendataan dan nanti sejauh mana anggaran yang tersedia ini sedang dipersiapkan oleh Bapak Gubernur dan kami selaku bawahannya sedang mempersiapkan petunjuk teknisnya, kemudian juga kami memberikan kaitan dengan data yang kita sebar ke 149.493 desa adat yang ada di Celuh Bali. Jadi dengan seluruh gugus tugas gotong royong itu yang ada di masing-masing desa adat, bagaimana kita memperdayakan desa adat. Mungkin nanti yang sebagai usaha itu namanya sebagai kelompok desa adat. Dia harus itu dapatkan rekomendasi dari desa adat, begitu Pak. Ya, untuk para pekerja hotel Pak ini akan mendapatkan kartu prakerja Pak ya. Nah, apa saja kompensasi dan seperti apa persyaratannya Pak? Ya, kalau yang kaitan dengan pekerja hotel yang di PHK atau yang dirumahkan, itu nanti ada beberapa persyaratan yang akan ditangani oleh kawan kami dari Dinas Ketenagakerjaan dan SDM Provinsi Bali. Jadi Dinas Koperasi dan UKM hanya akan menangani yang masalah dampak di sektor informal, yang tadi pekerja serabutan itu tadi. Jadi yang formal itu nanti ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali. Dan itu mereka kan sudah ada semacam paket kebijakan melalui prakerja melalui online itu yang sudah dipublikasikan sejak tanggal 11 April tahun 2020 sampai saat ini. Nah, sedangkan di sektor informalnya kami sedang mempersiapkan data. Jadi kami bagaimana data itu nanti sudah kami dapatkan dari masing-masing desa adat. Nah, kemudian nanti desa adat inilah akan kita berikan melalui desa adat itu nanti bantuannya akan kita kucurkan. Jadi desa adat yang betul terhadap masyarakatnya yang bergerak di sektor usaha yang terkena dampak pandemi COVID-19. Baik, Pak Wayan, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait? Ya, saya menghimbau juga para pemirsa Bali TV dan masyarakat pada umumnya, masyarakat Bali, memang kita ini sekarang sektor usaha kita di bidang ekonomi memang terkena dampak pandemi COVID-19. Namun pemerintah Provinsi Bali tidak berdiam diri, namun sudah sedang mempersiapkan skema kebijakan ekonomi yang kaitan dengan sektor informal dan UMKM, bahkan juga kepada koperasi. Jadi kami itu jaga sektor ekonomi ada 3 kebijakannya itu nanti di sektor usaha, kelompok usaha informal, kemudian termasuk warung tradisional yang tadi saya sampaikan, kemudian ada di kelompok usaha UMKM dan kecil menengah, kemudian ada di kelompok koperasi dan juga nanti kita juga memberikan kelompok usaha di bidang media cetak dan media online itu nanti itu. Nah, ini semua sekarang itu sektor ekonomi semuanya itu. Baik, Pak Wayan, terima kasih atas waktunya untuk malam hari ini. Selamat malam, terima kasih Pemirsa Bali TV dan berada. Om Santi Santi Om. Iya, tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.